Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa bertemu lagi walaupun dengan situasi yang sangat terbatas. Saya ada di Jakarta dan Bapak Ibu Saudara semua ada di Surabaya. Tapi kita bersyukur bahwa teknologi memungkinkan kita untuk bisa berbicara jarak jauh. Saudara tahu bahwa ibadah online ini bukan sesuatu yang baru di dalam Alkitab. Di zaman Alkitab pun pernah terjadi mukjizat Tuhan secara online. Artinya tidak ada keadaan yang bisa membatasi Allah untuk mengasihi kita. Dan sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya akan bawa ke dalam dua cerita mengenai bagaimana seharusnya ibadah online itu tidak menjadi satu gangguan bagi kita. Ini pernah terjadi yang dicatat oleh kitab Markus pasal 7 ayat 24, di mana di situ ada seorang wanita dari Sirofenisia yang anaknya mengalami sakit atau diganggu oleh roh jahat, lalu dia datang kepada Tuhan Yesus untuk minta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Singkat cerita Tuhan Yesus katakan, jadilah sesuai dengan imanmu, dan pada saat itu juga anaknya di tempat yang jauh juga mengalami kesembuhan. Jadi itu adalah ibadah online juga, saudara. Kemudian ada lagi yang dicatat oleh Yohanes pasal 4 ayat 46, di situ ada cerita mengenai Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Pada waktu Yesus datang ke Kana, ke Galilea, kemudian di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Kemudian datang kepada Tuhan dan meminta untuk Tuhan datang untuk menyembuhkan anaknya. Tapi Yesus katakan, pergilah, anakmu hidup. Kemudian orang ini percaya, pegawai istana ini percaya, dan dia pulang. Sampai di rumah setelah berjalan 1 hari, ia menemukan anaknya sudah sembuh. Waktu dia tanya kapan anak ini sembuh, orang-orang rumah mengatakan kemarin kira-kira pukul 1. Lalu teringatlah dia pada saat itu Yesus mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Artinya saudara bahwa firman Tuhan itu yang adalah hidup, itu tidak bisa dibatasi oleh jarak. Itu disebut dengan ibadah online atau firman Tuhan yang bisa bekerja secara remote. Nah saudara, yang uniknya di kisah bagaimana Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana ini, di situ Yohanes menjawab bahwa mukjizat itu adalah tanda kedua yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tanda pertama adalah air menjadi anggur. Apa itu tanda? Sesuatu yang menjadi tanda, air menjadi anggur, itu adalah tanda bagaimana Yesus, perkataannya yang perkataan penuh kuasa dan hidup itu bisa mengkompres waktu. Karena untuk membuat anggur yang terbaik butuh waktu yang agak lama. Tetapi Yesus bisa mengkompres waktu. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit bisa terjadi anggur yang terbaik. Yang kedua, tanda ini adalah bagaimana Tuhan Yesus mengkompres jarak. Jarak tidak lagi menjadi masalah, di mana Tuhan bisa menyembuhkan jarak jauh. Dan saat ini saudara, pada saat saya membagikan firman Tuhan, saudara harus percaya juga, sementara firman Tuhan dibagikan, maka terjadilah kesembuhan, terjadilah pemulihan, terjadilah segala sesuatu mukjizat dalam hidup saudara. Karena perkataan Allah menurut Yohanes 6 ayat 63, perkataannya adalah roh dan hidup. Itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Itu sebabnya saudara, hidup kita di dalam Tuhan itu akan selalu bertambah baik selama kita bergaul dengan roh dan hidup itu. Selalu bertambah baik. Nah, beberapa teman saya tanya, apakah sekarang dan keadaan pandemi kita ibadah tidak bisa bertemu di gereja, keadaan semakin buruk? Tidak. Di dalam Tuhan segala sesuatu selalu bertambah baik. Coba kita buka ayatnya di Pengkhotbah 7 ayat 10. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Mengapa? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan itu. Bukan berdasarkan hikmat. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud hikmat? Bagi kita umat perjanjian baru, hikmat adalah Kristus. Kristus adalah hidup kita, satu kehidupan yang ilahi, supernatural. Karena 1 Korintus 1 ayat 30 katakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Sudah perhatikan ini dalam sekali, karena oleh Allah kita telah berada di dalam
Kristus Yesus. Kristus artinya pengurapan. Ya, setiap kali saudara ketemu kata Kristus, Bapak Ibu Saudara bisa terjemahkan langsung menjadi pengurapan, karena Kristus memang artinya pengurapan. Ya, hidup adalah Kristus, hidup adalah pengurapan. Ya. Jadi di dalam Allah kita ada di dalam urapan, dan urapan itu tinggal tetap, tidak keluar masuk. Yang oleh Allah urapan itu menjadi hikmat bagi kita. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, kita tidak bisa mengatakan bahwa hari yang lalu itu lebih baik dari sekarang. Tidak, karena Amsal katakan, karena bukan berdasarkan hikmat kau mengatakan itu. Kalau di dalam hikmat, di dalam Kristus, kita mengatakan hidupku akan menjadi lebih baik. Nah, kali ini saya akan bicara mengenai mengapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia, dan yang kedua, setelah dia datang, dia pergi. Mengapa Roh Kudus harus ada di dalam kita, masuk ke dalam kita? Ya, dua pertanyaan ini saya akan terangkan. Memang ini bukan sesuatu yang sifatnya mutlak itu jawabannya, tetapi kita bisa lihat dari berbagai sisi. Tuhan Yesus bisa kita lihat dari berbagai sisi, dan itu semua indah sekali. Dan ini sekarang satu sisi yang akan saya kupas untuk kita bisa melihat betapa indahnya kita hidup di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, saudara tahu, orang bilang begini, bahwa hidup di dalam Kristus itu mudah dibandingkan hidup di bawah hukum Taurat, karena hukum Taurat itu ada 630 aturan, gitu ya. Dan 2 Korintus 3 mengatakan hukum Taurat itu adalah kemuliaan yang membawa kepada kematian. Wah, mengerikan ya, kemuliaan yang membawa kepada kematian. Lalu mereka katakan bahwa hidup dalam Tuhan itu dalam kasih karunia adalah lebih mudah. Saya tidak katakan seperti itu adalah half truth, saudara ya. Karena kalau kita lihat hukum Taurat itu ada 630 aturan, ketetapan, kemudian perintah-perintah. Maka di dalam kasih karunia perjanjian baru itu ada 1000 lebih aturan, ketetapan, perintah-perintah. Semua itu adalah perkataan Tuhan. Ya. Dari mana Pak JP tahu bahwa itu ada 1000 lebih? Saudara tinggal googling saja ya, tidak usah dihitung ulang. Tapi kalau mau hitung lagi silakan, banyak sekali saudara. Dan kalau dikatakan lebih sulit dong hidup di bawah kasih karunia atau di bawah perjanjian baru, iya dan tidak. Lebih sulit kalau kita menjalaninya dengan hidup flesh kita. Artinya kita mempertahankan kedagingan kita. Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mempertahankan nyawanya, life-nya, hidupnya yang di bawah, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan, ya, kehilangan nyawanya karena aku. Mengapa karena aku? Karena aku datang membawa hidup. Tuhan Yesus katakan seperti itu. Jadi orang yang kehilangan hidupnya yang normal, yang biasa, tapi menjalani hidup yang baru yang disebut Kristus, maka dia akan hidup. Ya, kehilangan nyawanya karena aku, maka ia akan hidup. Mengapa hidup? Karena aku datang membawa hidup, kata Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau kita menjalani hidup di dalam perjanjian baru, segala ketetapan Tuhan, segala perintah-perintah Tuhan dengan Kristus, maka menurut Matius 11 ayat 28-29, hidup itu menjadi enak, ringan. Kita belajar dari satu pribadi yang lemah lembut. Ya, enak, ringan, nyaman. Ya. Tapi kalau kita jalani dengan kehidupan agamawi, itu akan lebih keras dari hukum Taurat. Bayangkan saudara, hukum Taurat bilang jangan membunuh. Kita membenci saudara, kita sudah membunuh. Hukum Taurat bilang jangan berzina, tapi dalam pikiran kita berpikir, kita sudah melakukan. Ya. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu semua perintah-perintah. Saudara mau tahu bahwa perintah-perintah Tuhan itu, ya, perintah-perintah Tuhan itu bukan hanya satu, tapi banyak. Saudara, kalau kita lihat di Mazmur pasal 119, ya, di sini dikatakan, masuk pasal 119 itu ada sekitar 176 ayat. Dan setiap ayat itu selalu ada hukum-hukum, perintah-perintah, aturan-aturan Tuhan. Saya baca beberapa ayat permulaannya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah lebih lengkap lagi. Mazmur 119 ayat 1, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sudah perhatikan ada kata Taurat Tuhan. Ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, itu adalah substansi yang sama, Tauratnya, peringatan-peringatannya.
Ayat 3, yang juga tidak melakukan kejahatan, tapi menurut jalan-jalannya. Sudah lihat itu? Ada jalan-jalannya, ada peringatannya, ada Tauratnya, substansi yang sama. Ayat 4, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, itu juga substansi yang sama. Ayat 5, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapanmu. Ayat 6, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintah-perintahmu. Ayat 7, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu. Saudara lihat itu muncul setiap ayat, perintahmu, hukummu, jalanmu, firmanmu. Saudara baca terus, dan itu semua ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Makanya saya katakan, dalam perjanjian baru, ada 1000 lebih banyak dari hukum Taurat. Dan itu semua tingkatnya adalah tingkat kodrat ilahi. Makanya yang hanya bisa melakukan adalah mereka yang hidup di dalam kasih karunia atau di dalam Kristus. Kalau bahasa sekarang bilang tingkat dewa, perintah-perintahnya, ketetapannya itu tingkat tinggi. Bahasa Alkitab bilang kodrat ilahi. Hanya mereka yang di dalam Kristus bisa melakukannya dengan nyaman, enak, dan tidak berat. Ya, tidak berat. Karena itu semua adalah satu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kita kembali kepada pertanyaan tadi. Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Ya. Saya akan jawab sebentar. Saya tahu bahwa untuk apa Yesus datang, anak Allah dinyatakan supaya mematikan pekerjaan setan. Anak Allah datang untuk Tuhan Yesus katakan dia datang untuk menggenapi seluruh hukum, seluruh isi buku yang tertulis tentang dia. Ya. Tapi kali ini saya mau bahas tentang satu poin yang penting. Untuk apa Yesus datang, saya akan jawab langsung dari 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19. Di situ dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi Yesus datang adalah untuk supaya Allah mendamaikan atau rekonsiliasi Allah dan manusia. Kata rekonsiliasi di sini, kata yang dipakai adalah bahasa Inggrisnya to change atau to exchange, menukar dengan satu nilai yang sama. Artinya, secara singkat saya mau katakan bahwa Yesus datang supaya Allah bisa berdiam di dalam diri manusia. Bagaimana caranya? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Pelanggaran itu dihukum di tubuh Kristus 2000 tahun yang lalu. Sehingga sebagai siapa yang percaya, maka sekarang Allah bisa tinggal karena pelanggaran itu yang dilakukan oleh kita, itu sudah dihukum. Ya. Dan kalau kita tahu kebenaran ini, maka kebenaran ini akan membebaskan kita untuk tidak berbuat dosa atau membenci apa yang Allah benci. Bukan malah kita jadi suka berbuat dosa. Ya, itu adalah sesuatu yang salah, yang deviasi. Ya. Jadi Allah datang supaya manusia bisa menjadi sama dengan Allah di dalam Kristus. Kita buka Yohanes pasal 17, ayatnya yang ke-22. Ini doa Tuhan Yesus ya, untuk murid-muridnya dan juga untuk semua orang percaya dari pemberitaan Injil. Dan aku memberikan kepada mereka kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan adalah natural Allah. Ya. Yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. 1 Korintus 6 ayat 17 katakan, barang siapa yang menyatukan dirinya dengan Allah, dia menjadi satu roh. Jadi kita dan Allah satu di dalam Kristus. Itu tujuannya mengapa Yesus datang ke dunia, yaitu untuk mendamaikan atau merekonsiliasi, to reconcile, menukar supaya manusia ditukar dari tadinya natural dosa menjadi natural Allah, sehingga sekarang kita menjadi satu natural dengan Allah, disebut dengan ciptaan baru. Ya, spesies yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang kedua, mengapa Roh Kudus datang? Ya, untuk apa Roh Kudus datang? Yesus pergi mereconcile manusia dengan Allah, kemudian dia pergi, lalu Roh Kudus datang tinggal di dalam kita dan tidak keluar masuk.
Untuk apa dia datang? Ada banyak juga jawaban, saudara. Seperti saya katakan tadi, ada banyak ketetapan Allah, perintah Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Tapi kita mau belajar satu ketetapan saja. Dan ini adalah hidup kita. Saya akan jawab langsung dari Alkitab. Di sini dikatakan, untuk apa Roh Kudus datang? Kita buka 1 Korintus 2 ayat 12. 1 Korintus 2 ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi Yesus, Roh Kudus datang supaya kita tahu siapa kita dan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Itu penting untuk kita ketahui. Ya. Bagaimana kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita melalui Roh Kudus? Nah, satu-satunya cara adalah dengan membaharui pikiran kita. Kita bergaul dengan Alkitab. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita itu adalah rohnya Yesus juga. Dia tinggal di dalam kita. Kolose katakan begini. Kolose 1 ayat 19, demikian firman Tuhan, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kita tahu yang diam di dalam Kristus adalah rohnya Allah atau Roh Kudus. Ya. Seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Kristus. Kemudian Kolose 2 ayat 9 berkata demikian, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah, ayat 10-nya, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Atau bahasa Inggrisnya katakan, you are complete in Him. Artinya saudara, Yesus yang adalah kepenuhan Allah, itu memenuhi kita, berarti kita juga kepenuhan Allah. Artinya tidak ada lagi yang lebih baik yang Allah miliki, yang tidak ditaruh di dalam kita semasa kita hidup. Nah, banyak kita yang tidak tahu ini. Itu sebabnya Roh Kudus ditaruh supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Itu sesuatu hal yang besar, yang sangat supranatural. Allah taruh supaya kita tahu. Ya. Sehingga kita tidak lagi bisa mengatakan begini, saudara. Saya sering sekali mendengar beberapa anak-anak Tuhan yang excuse dengan keadaannya. Misalnya dia berdoa lalu tidak sembuh, lalu katakanlah pulang ke surga, gitu ya, pulang ke surga lalu dia katakan sekalipun kita tidak sembuh lalu pulang surga, kita mendapatkan yang lebih baik yang Allah sediakan bagi kita. Nah, seringkali ayat perkataan ini keluar. Nah, saya mau katakan, tidak ada lagi yang lebih baik yang Allah sembunyikan sejak kita menerima Dia sebagai Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat kita. Segala kepenuhan Allah ada di dalam Roh Tuhan, di dalam Kristus, dan kita dipenuhi di dalamnya. Artinya semuanya sudah diberikan. Nah, itu sebabnya kita harus berani mengatakan, bagiku hidup ialah Kristus. Apa itu Kristus? Kristus adalah pengurapan, kepenuhan Allah di dalamnya. Kolose 3 ayat 4 katakan, jadi apabila Kristus yang adalah hidup kita, nah, stop sampai di situ. Kristus yang adalah hidup kita. Kemudian ayat Galatia 2 ayat 20 katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Kristus ini adalah kepenuhan Allah. Itu tinggal di dalam kita, menjadi hidup kita. Jadi tidak lagi kita bisa katakan kalau kita meninggal, maka kita mendapatkan yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik dari Kristus. Lalu apa artinya Pak ayat mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan? Bukankah keuntungan itu sesuatu yang lebih baik Pak? Tidak, saudara. Saya mau jelaskan begini. Saudara, ya. Ada dua kata yang dipakai dalam Alkitab mengenai keuntungan. Yang pertama profit, yang kedua adalah gain. Nah, kata yang dipakai dalam Filipi 1 ayat 20, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kata keuntungan di situ adalah gain, bukan profit. Nah, saya mau terangkan begini arti kata profit. Nanti kata profit muncul di tempat yang lain. Nah, saya mau terangkan dulu arti kata profit dan gain. Saya coba buka kamus ya, di dalam beberapa kamus mengenai keuangan, mengenai finansial, perekonomian. Profit itu adalah sesuatu yang didapat dalam bentuk keuntungan yang didapat dari atau hasil keuntungan untuk membuat proses produksi itu berjalan. Ya, jadi misalnya kita punya modal sekian, kita jual sekian, lalu ada selisihnya, itu adalah keuntungan untuk supaya proses itu berjalan terus.
Ya, itu profit. Itu diambil dari keuntungan itu keluar dari bisnis itu, profit. Ya. Tapi kalau gain lain, gain itu diambil di luar dari bisnis itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan bisnis itu. Gain itu didapat kalau seseorang menjual fixed asset. Misalnya saudara punya pabrik, ya, saudara punya produksi, lalu produksi itu dijual, ada hitung-hitungannya, berapa manpowernya, berapa modalnya, lalu berapa harga jualnya, nanti ada profit. Nah, profit itu untuk dipakai untuk supaya pabriknya running, ya, pabriknya berjalan terus. Tapi kalau kita jual pabriknya, kita bukan mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan gain. Semuanya kita dapat. Nah, apakah sebelum dijual pabrik itu milik kita? Ya, milik kita. Ya. Setelah dijual pun ya milik kita, tapi namanya sudah beda, gain, bukan profit. Ya, kita mendapatkan semuanya. Sekarang saya pindahkan kepada istilah yang dipakai oleh Alkitab mengenai profit dan gain. Saudara, Tuhan ingin kita mendapatkan profit. Jangan terlalu berpikir tentang uang-uang ya. Profit adalah hasil produksi dari benih firman Allah yang kita tanam di hati kita. Kita buka Ibrani 4 ayat 2. Ibrani 4 ayat 2 bilang begini, karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Siapa mereka di sini? Mereka adalah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dan akan dipimpin masuk ke dalam tanah perjanjian, yang adalah gambaran Kristus. Tapi Alkitab berkata demikian, tetapi firman pemberitaan, ya, gospel itu, kabar baik itu, tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Nah, bahasa Inggrisnya dipakai istilah, but the word preached did not profit them. Ya. Dari firman itu tidak bermanifestasi. Profit adalah manifestasi dari firman Tuhan dalam konteks ini. Saudara ingat di Markus pasal 4 tentang perumpamaan penabur, ada 4 jenis tanah. 4 jenis tanah ini adalah 4 jenis manusia. Hanya satu jenis tanah yang berkenan di hadapan Allah, yaitu tanah yang tidak berbatu, tidak bersemak, tanah yang subur, di mana benih firman-Nya bisa tumbuh, menghasilkan profit. Apa itu profit? Firman Tuhan yang bermanifestasi di dalam kita. Yohanes, barang siapa memegang perintahku, atau bahasa Inggrisnya, barang siapa yang memiliki firman-Ku dan melakukannya dan keep-nya, taruh dalam hatinya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan, manifest myself, manifestasikan firman, itu adalah profit. Saudara percayakan kesembuhan ilahi, saudara tanam, saudara ucapkan, saudara dapat profit kesembuhan. Saudara percayakan pemulihan di dalam Tuhan, saudara percaya, saudara mengucap syukur, saudara dapat profit di dalam Tuhan. Dalam hal apapun, semua janji Allah, taruh, letakkan pengharapanmu di dalam kasih karunia, maka saudara akan dapat profit. Oke? Ibrani 4 ayat 2 tadi, firman itu tidak bertumbuh, tidak did not profit them, not being mixed with faith in those who heard. Jadi ada mixernya, saudara, supaya kita mendapatkan profit, yaitu mengucapkan firman. Lidah kita adalah mixernya. Nah, saudara, di Yesaya pasal 48 ayat 17, kembali lagi firman Tuhan mengatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Di situ dipakai istilah profit. Ya. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Siapa jalan kita? Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, saudara lihat di sini bahwa Allah menuntun kita untuk memberi profit. Di Ibrani dikatakan bahwa kita bisa mendapatkan profit dari firman kabar baik kalau kita mix dengan faith atau iman yang kita miliki. Ya. Tapi itu semua bukan gain. Kalau kita meninggal, bagi orang benar meninggal adalah gain. Dia mendapatkan semua. Mengapa? Karena tubuh kita ini adalah, selama kita masih tinggal di dalam tubuh ini mengeluh karena beratnya tekanan-tekanan yang dia derita. Tapi Allah memberikan rohnya di dalam kita supaya kita bisa mengatasi tekanan-tekanannya. Pada saat tubuh kita tidak berfungsi lagi, tidak bisa berfungsi karena penyakit atau karena tua, maka roh kita lepas, di situ kita mendapat gain, bukan profit. Yesus tidak pernah berkata, aku akan mengajarkan kepadamu untuk mendapat gain. Bukan.
Ya. Aku datang supaya engkau memperoleh hidup. Aku datang supaya engkau mendapat profit, yaitu manifestasi dari firman Tuhan. Mendapatkan kebenaran janji-janji firman Tuhan. Bukan mendapatkan gain. Jadi saudara jangan buru-buru ingin dapat gain. Betul saudara, setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan, baginya itu mati adalah gain, keuntungan. Tetapi bagi yang ditinggal itu adalah musibah. Apalagi kalau kita masih usia muda 56 tahun, 50-60, lalu kita meninggalkan, kita punya banyak pelayanan, bagi yang meninggal itu gain. Tapi bagi yang ditinggal tetap musibah, saudara. Ya? Dan Tuhan bisa membawa, itu sebabnya ada penghiburan. Tuhan bisa memulihkan keadaan itu. Ya. Tapi saudara jangan buru-buru ingin pulang. Saudara. Bagaimana Pak kalau dipanggil oleh Tuhan? Oke, kita buka 2 Samuel 14 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian, sebab kita pasti mati, kita seperti air yang tercurah ke bumi yang tidak terkumpulkan, tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang. Melainkan ia merancang supaya orang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Saudara lihat bahwa Allah tidak pernah merancangkan kematian atau gain, tapi Allah merancangkan kepada kita hidup. Dan Allah ingin kita memilikinya kehidupan itu dengan kelimpahan. Firman Tuhan katakan, Yohanes 6 ayat 63 katakan, firman yang perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Aku ingin kau memiliki roh, memiliki hidup ini berkelimpahan. Artinya, aku ingin engkau memiliki perkataanku berkelimpahan. Semakin kita berkelimpahan dengan perkataan Tuhan Yesus, maka semakin kita hidup. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, dari dua hal ini, yang pertama, mengapa Yesus datang? Karena untuk supaya kita bisa bersatu dengan Allah. Esa dengan Allah. Yang kedua, dia pergi ke surga, menyelesaikan segala hutang dosa kita, sehingga pelanggaran kita tidak lagi diperhitungkan. Kemudian Yesus pergi, kembali ke surga, Roh Kudus turun. Roh ini dari Allah, diberikan kepada kita, supaya kita tahu pemberian Allah, apa yang Allah siapkan buat kita. Ya. Nah, segala sesuatu itu dari Allah. Saudara, kita baca di 2 Korintus pasal 5, ayat 17 mengatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18 katakan, dan semuanya ini dari Allah, atau bahasa Inggrisnya katakan, and all things are of God. All things are of God. Semuanya dari Allah. Apa yang dari Allah? Apa yang baru dari Allah? Nah, saudara, pada kesempatan ini saya akan berikan 7 hal paling tidak yang saya bisa dapatkan. Nah, tentu saudara nanti akan dapatkan yang lain lagi. Ingat firman Tuhan, saudara mau gali sedikit, indah. Saudara mau gali banyak, tetap indah. Satu kata dari firman Tuhan bisa membuat kita hidup, kita sembuh, dan kita berkelimpahan. Saya mau berikan 7 paling tidak. Ya, jadi tidak terpaku bahwa ini adalah doktrin, satu-satu doktrin, tidak. Saya mau berikan 7, saudara bisa dapatkan lebih dari situ. Ya. Yang pertama saudara, semua ini adalah dari Allah. Apa saja yang dari Allah yang baru, semuanya dari Allah. Termasuk desire, kalau saudara bergaul sama Tuhan, saudara punya desire, saudara punya keinginan, lakukanlah. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kau pegang dengan tanganmu, kau akan berhasil. Ya. Semua dari Allah. Yang pertama saudara, pada saat kita ada di dalam Kristus, kita memiliki nama yang baru. Yang pertama adalah nama yang baru. Ya. Di Wahyu pasal 2 ayat 17. Tuhan Yesus berkata di sini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, jadi setiap jemaat Tuhan bisa mendengar suara Roh, tidak harus pendetanya. Ya. Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Ya, mana yang tersembunyi. Saudara bisa dapat pewahyuan. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi, saudara menerima nama baru. Kemudian di Efesus 3 ayat 15, ayat 14 kita mulai baca, itu sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya yang sama. Jadi mereka yang sudah mendahului kita di surga, dan kita yang masih ada di bumi, kita satu tubuh di dalam Kristus, kita menerima nama kita masing-masing. Jadi di dalam Kristus saudara punya nama yang baru. Nah saudara, bagaimana kita aplikasikan ini di dalam hidup kita. Ya. Mazmur 138 ayat 2b, saya bacakan, sebab kau buat namamu dan janjimu
melebihi segala sesuatu. Saudara, saya yakin bacakan ini dari versi King James yang lebih tepat ke bahasa aslinya. Di sini dikatakan, "For thou hast magnified thy word," firman, "above thy name." Jadi Allah meninggikan firman-Nya. Yohanes 1 katakan, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah meninggikan, dan firman itu menjadi manusia. Allah meninggikan firman-Nya di atas nama-namanya. Dan tentunya kita setiap manusia seperti itu, saudara ya. Kalau kita punya nama, kita katakanlah kita orang ternama, katakan seorang menteri, dia akan menjaga perkataannya. Yang kedua, di dalam Kristus kita mempunyai new life atau hidup yang baru. Ya, ayatnya tadi sudah saya sebutkan bahwa di kapan kita mendapatkan hidup yang baru? Yohanes 5 ayat 24. "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum." Sebab apa? Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kita punya hidup yang baru. Disebut dengan hidup Kristus. Yohanes 17 ayat 3. "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Jadi hidup kekal atau hidup baru itu kita miliki sejak kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai tempat yang baru atau new place. Kolose 1 ayat 13. "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih." Jadi kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaannya. Kerajaan Allah ada di dalam kita, Kristus ada di dalam kita, maka kita memiliki tempat yang baru, yaitu kerajaan Allah. Dan tubuh kita ini adalah bait Allah, atau tubuh kita ini adalah teritorial kerajaan Allah. Kita punya hukum-hukum yang baru, nanti saya akan masuk ke situ. Ya. Jadi sebagaimana halnya dengan kedutaan besar, saudara, di Indonesia ada kedutaan besar negara-negara lain, rumah atau bangunan tempat di mana kedutaan itu berada, itu adalah teritorial negara mereka. Kita tidak bisa masuk menerobos, sekalipun kita bangsa Indonesia di sini tidak bisa masuk ke dalam dengan sesuka kita, karena ada aturan yang berlaku sesuai dengan aturan kerajaan mereka. Demikian juga dengan tubuh kita yang adalah bait Allah yang kudus. Ini adalah teritorial kerajaan Allah. Tidak boleh ada sakit penyakit atau kemiskinan atau tekanan dari roh jahat yang bisa merajalela di dalam tubuh, roh, dan jiwa kita. Tidak bisa. Ya. Itu sebabnya kita harus tahu tentang hal itu. Itu sebabnya Roh Kudus ditaruh dalam kita. Supaya kita tahu. Karena firman Tuhan katakan umatku binasa karena kurang pengenalan. Oke, kita mempunyai tempat yang baru. Kemudian yang keempat, kita mempunyai pekerjaan yang baru. New job. Di Efesus pasal 2 ayat 10, firman Tuhan berkata demikian, "Karena kita ini buatan Allah, kita dibuat menjadi kebenaran Allah, diciptakan di dalam satu kehidupan yang baru, yaitu Yesus Kristus, untuk melakukan pekerjaan yang baru, pekerjaan yang baik." Allah menyiapkan pekerjaan itu dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa itu pekerjaannya? Kita buka di Yohanes 6 ayat 29. Satu kali orang banyak berkata kepada Yesus, bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Kita percaya itu adalah pekerjaan utama kita. Kita percaya kepada firman, firman itu punya belief system sendiri, kita punya belief system sendiri, Tuhan ingin belief system kita, percaya kita hanya kepada belief systemnya Allah yang disebut dengan iman. Kalau percaya kita sama dengan iman, maka itu kita bekerja sesuai dengan apa yang Allah ingin. Jadi pekerjaan kita adalah percaya kepada firman Tuhan. Kita percaya itu disebut transformasi pikiran. Di Efesus 4 ayat 23, itu dikatakan supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan to be renewed in the spirit of mind. Jadi bukan sekedar pembaharuan pikiran, tapi
pembaharuan spirit of mind. Jadi pikiran kita tuh ada spiritnya. Tidak sekedar dibaharui oleh pikiran, ya, tapi dibaharui oleh spirit of mind. Kalau pembaharuan pikiran itu baik saja saudara, positif, tapi belum tentu itu dari Allah, dan itu tidak menghidupkan kalau tidak dari Allah. Ya. Contohnya saya kembali ke masalah tadi, kalau ada saudara kita yang pulang ke surga, meninggal karena sakit atau karena tua, lalu biasanya ada dari kita yang berkata demikian, Tuhan lebih sayang kepada saudara A yang meninggal ini, itu sebabnya sekarang dia dipanggil. Ya, nomor satu kita tahu Tuhan tidak panggil orang, tapi seorang pulang rohnya karena tubuhnya mengalami masalah, tidak bisa berfungsi dengan baik sehingga rohnya harus pergi. Ya. Nah, orang mengatakan Tuhan lebih mengasihi orang ini sehingga dia dipanggil pulang. Nah, saudara tahu itu adalah renewing mind, sehingga orang dihibur. Ya, dihibur artinya tidak sedih karena toh pulangnya menghadap Bapa. Tapi sebetulnya itu bukan spirit of mind. Karena saudara, kalau kita katakan bahwa Tuhan lebih mengasihi orang yang meninggal ini sehingga dia pulang ke surga, maka jauh di dalam lubuk hati kita akan terbentuk satu pikiran bahwa jangan mau dikasihi Tuhan berlebihan. Karena nanti akan meninggal duluan. Betul ya? Betul ya? Nah, ini adalah sesuatu yang tidak sama dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena saudara tahu berapa besar kasih Allah kepada kita semua? Dan berapa besar kasih Allah kepada Yesus? Alkitab katakan itu sama. Yohanes pasal 17, ayat 23, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Jadi takaran kasih yang Allah berikan kepada Yesus dan takaran kasih yang Allah berikan kepada kita di dalam Yesus itu sama. Jadi bukan karena Allah mengasihi seseorang lebih dari yang lain sehingga orang itu dipanggil pulang duluan. Tidak, saudara. Itu kalau kita bicara renewing mind, itu terjadi semua di dalam banyak ibadah-ibadah penghiburan. Saya dengar seperti itu. Tapi kalau bicara renewing spirit of mind, harus sama dengan spiritnya Allah, dengan firman Tuhan. Seperti waktu kita bicara hikmat, Alkitab juga mengatakan supaya Allah memberikan the spirit of wisdom. Bukan sekedar wisdom, the spirit of wisdom. Spiritnya yang penting. Ya. Oke, jadi setelah kita bicara mengenai new job, yang kelima, kita di dalam Kristus kita memiliki new citizenship atau kewarganegaraan yang baru. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Jadi kewargaan kita di dalam sorga. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan conversation kita, lifestyle kita. Apa artinya, saudara? Artinya, saudara, bahwa hidup kita ada di bawah aturan-aturan sorga. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang menekan di dalam dunia ini, ya bayangkan saja, saudara, roh kita di sorga. Kita di sini, roh kita di surga. Dan saya memberitahu ini masalah yang banyak dihadapi oleh banyak orang Kristen, termasuk saya dulu, bahwa kita mudah sekali mengakui bahwa Yesus ada di surga, tapi Yesus juga ada di hati kita, rohnya. Ya. Itu mudah kita akui. Tetapi mengakui bahwa kita ada di sini, tetapi kita juga ada di surga, itu problem, saudara. Ya. Banyak sekali kita mengalami masalah di pengertian seperti ini. Yesus ada di surga, tapi dia juga ada. Roh Kudus ada di surga, Roh Kudus juga ada dalam kita. Tidak masalah. Ya. Tapi waktu kita berkata, aku ada di bumi, tetapi aku juga ada di surga, itu masalah bagi kita. Padahal itu adalah kebenaran. Tuhan Yesus pernah berkata seperti itu di Yohanes pasal 3, ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Bahasa Inggrisnya bilang begini, ya, tidak ada seorang pun naik ke surga, tetapi dia yang sudah turun dari surga, even the Son of Man, which is in heaven. Padahal dia saat itu ada di Yerusalem. Dia katakan bahkan tidak ada orang bisa naik ke surga selain dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia yang sekarang ada di surga. Harusnya kita dengan kata-kata yang sama, kita harus berani mengatakan itu juga. Bahwa kita sekarang ada di surga. Ya, posisi kita ada di surga. Efesus pasal 1 ayat 18 berkata demikian, pasal 1 ayat 19,
Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi Tuhan Yesus ada di surga. Kemudian di pasal 2 ayat 6, di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan dia di surga. Ya. Nah kalau kita kembali ke Efesus pasal 1, surganya di level mana ini ya? Ayat 19 berkata demikian, ayat 21 berkata demikian, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan, kerajaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Jadi posisi Tuhan tuh jauh di atas segala penguasa, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara. Jauh di atas, dan kita didudukan bersama Yesus di atas. Itu sebabnya kita tidak perlu menengking-nengking roh jahat melihat ke atas, karena kita ada di atas mereka, saudara. Ya. Jadi saudara berdoa itu tidak perlu saudara untuk melawan penguasa di udara, karena saudara ada jauh di atas mereka bersama Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau di zaman dulu saya pernah dengar, entah benar entah tidak itu ya, ada orang-orang yang berdoa harus pakai sewa helikopter, karena mau lawan roh-roh jahat di udara. Kita secara roh ada di atas mereka, kita melihat ke bawah untuk menyuruh mereka turun. Bukan kita melihat ke atas, gitu ya. Oke, itu adalah posisi kita yang baru. Lalu di situ adalah citizenship kita juga yang baru. Lalu yang keenam, kita diberikan hati yang baru. Hati ini adalah tempatnya firman Tuhan bertumbuh. Di Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hatimu, dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara lihat semuanya dari Allah. Roh kita baru, hati kita baru untuk supaya kita bisa menyimpan firman Allah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, kita diberikan pikiran yang baru, new mind. Ini disebut dengan pikiran Kristus. Saudara, Kristus ada di dalam kita semua. Dan Kristus ada versi tertulisnya, yaitu Alkitab yang kita pegang. Maka kita harus membaca Alkitab kita supaya pikiran Kristus menjadi pikiran kita. Jadi kita tidak lagi berkata jalanmu adalah jauh di atas jalanku, rencanamu jauh di atas rencanaku. Itu artinya kita belum selamat. Kalau kita sudah selamat, maka pikiran Allah, kenakanlah Kristus menjadi pikiran kita, menjadi hidup kita. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kemudian di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam versi King James dikatakan kekuatan, kasih, power, and of love, and of sound mind. Pikiran yang sehat. Itu adalah pikiran Kristus. Terus saudara, kita lihat sekarang, kalau saya simpulkan di sini, kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Semua yang baru itu berasal dari Allah. Paling tidak kita belajar ada 7 hal yang baru. Yang pertama, kita punya nama baru, kita mempunyai hidup yang baru, kita mempunyai tempat yang baru, yaitu kerajaan Allah, kita mempunyai pekerjaan yang baru. Dari semua pekerjaan kita di dunia harusnya lahir dari pekerjaan kita yang satu ini, yaitu kita percaya kepada Tuhan. Apapun pekerjaan saudara, mau jadi dokter, mau jadi lawyer, mau jadi pengusaha, sebaiknya keluar dari pekerjaan yang satu, yaitu pergaulan kita dengan firman Allah. Kemudian kita mempunyai keluarga negara yang baru, citizenship atau lifestyle, conversation yang baru. Kemudian kita mempunyai hati yang baru, yang terakhir kita mempunyai pikiran yang baru. Ini adalah hal-hal yang luar biasa yang di dalam Tuhan. Nah, seberapa jauh kita bisa memanifestasikan semua hal yang baru ini ke dalam hidup kita yang sehari-hari, tergantung level dari nutrisi firman Tuhan yang kita konsumsi setiap hari. Tergantung dari level nutrisi firman Tuhan di mana kita menempatkan telinga kita berada di bawah pengajaran seperti apa. Kalau kita ada di bawah pengajaran yang banyak do's and don't, jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu, saudara akan sulit mencapai level kodrat ilahi.
Karena sekali lagi saya katakan, hukum-hukum dalam perjanjian baru itu jauh lebih banyak dari hukum-hukum Taurat. Dan kalau hukum Taurat dikatakan bahwa itu adalah memimpin kepada kematian, maka hukum perjanjian baru kalau kita tolak, kita pun akan mengalami kematian spiritual. Dan hukum perjanjian baru ini akan menjadi lebih mudah, enak, dan ringan kalau kita bergaul atau kita hidup di dalam Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam kita oleh iman. Iman datang oleh pendengaran akan firman Allah. Gitu urut-urutannya. Jadi hidup di dalam perjanjian baru sekalipun hukumnya lebih banyak dari hukum Taurat, itu jauh lebih enak, lebih mudah, lebih ringan di dalam Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan saudara tetap kuat, tetap sehat di dalam Tuhan Yesus. Amin.